Shalom, selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada tema 8, subtema 2, muatan bahasa Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang teks non-fiksi. Sekarang kita akan kembali belajar bersama-sama tentang teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah karangan yang dibuat atas dasar fakta atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh teks non-fiksi: biografi, karya ilmiah, laporan, berita, tulisan sejarah. Teks non-fiksi akan mudah diingat apabila dibuat dalam bentuk peta pikiran. Mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Cara mengidentifikasi teks non-fiksi: 1. Membaca teks dengan seksama dan memahami makna setiap kalimat pada teks. Kita bisa membacanya 2-3 kali agar lebih paham. 2. Mencari kalimat utama. 3. Menentukan ide pokok atau gagasan pokok dari teks. Kita bisa menandai kalimat yang mengandung kata kunci. Yang keempat, kita bisa menggunakan kata tanya apa, kapan, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana untuk mencari tahu informasi penting dan menyajikannya dalam kesimpulan. Simaklah teks berikut ini. Tahapan siklus air. Siklus air diawali oleh terjadinya penguapan air yang ada di permukaan bumi. Penguapan ini disebut dengan istilah evaporasi. Setelah itu, uap air menuju atmosfer bumi. Ketika uap air yang dihasilkan melalui proses evaporasi naik hingga mencapai suatu titik ketinggian tertentu, uap air akan berubah menjadi titik-titik air melalui proses kondensasi. Titik-titik air akan berkumpul membentuk awan. Awan yang tebal dan gelap akan mengalami proses presipitasi, yaitu proses jatuhnya butiran air ke permukaan bumi atau yang sering disebut hujan. Air yang ada di permukaan bumi akan kembali mengalami siklus air. Kamu telah membaca teks tahapan siklus air. Berikut adalah contoh menuliskan peristiwa penting pada teks tersebut dalam bentuk diagram alir. Tahapan siklus air yaitu evaporasi, yaitu penguapan air dari permukaan bumi. Yang kedua, yang kondensasi, perubahan uap air menjadi titik-titik air. Yang ketiga, presipitasi, yaitu jatuhnya butiran air ke permukaan bumi. Mengidentifikasi peristiwa penting dalam teks non-fiksi dengan menjawab pertanyaan. Informasi dari sebuah teks banyak manfaatnya. Dengan mencatat, kita dapat dengan mudah mengingat peristiwa penting dari teks. Selain mencatat, peristiwa penting juga dapat diketahui dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Untuk mengidentifikasi peristiwa penting adalah dengan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Berikut ini adalah beberapa kata tanya dan fungsinya. Yang pertama, apa? Untuk menanyakan keadaan, perilaku, dan penjelasan isi teks. Yang kedua, kata tanya di mana berfungsi untuk menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung, lokasi yang akan dituju, serta tempat digunakan dalam teks. Kata tanya yang ketiga, siapa, berfungsi untuk menanyakan pelaku yang terkait atau turut serta dalam peristiwa dalam teks. Yang keempat, kata tanya mengapa, berfungsi untuk menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa yang terjadi dalam teks. Yang kelima, kata tanya bagaimana, berfungsi untuk menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa terjadi atau menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal dalam teks. Yang keenam, kata tanya berapa, berfungsi untuk menanyakan banyak, jumlah atau satuan dan berupa angka. Yang ketujuh, kata tanya kapan, berfungsi menanyakan waktu terjadinya suatu keadaan atau peristiwa dalam teks.
Sekarang kita masuk subtema 3. Menjelaskan peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Kamu dapat memahami peristiwa penting dalam teks dengan cara membaca insentif. Jika kamu sudah mengetahui peristiwa penting dalam teks yang dibaca, sebaiknya peristiwa-peristiwa tersebut ditulis dalam bentuk catatan. Catatan tersebut dapat berupa peta pikiran atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan peristiwa dalam teks. Sekarang buka buku paketnya di halaman 100. Di situ ada teks air untuk kebutuhan sehari-hari. Bagaimana rasa air laut? Ya, air laut terasa asin. Jika kamu berenang di pantai dan terpercik air laut, kamu akan mengetahui bahwa air laut terasa asin. Sebagian besar, 97%, air yang menutupi planet bumi ini berupa air laut. Air laut tidak bagus untuk diminum. Air laut juga tidak dapat digunakan dalam kebanyakan industri dan keperluan rumah tangga. Untunglah 30% air di dalam berupa air segar, yaitu air yang tidak asin dan dapat digunakan untuk minum, memasak, dan mencuci. Perseratan air bersih meliputi 3 komponen, yaitu perseratan secara fisik, secara kimia, dan kandungan mikroba yang terdapat di dalamnya. 1. Perseratan secara fisik. Tidak keruh, tidak berwarna apapun, tidak terasa apapun, tidak berbau apapun. Suhu antara 10 derajat sampai 25 derajat. Tidak meninggalkan endapan. Sumber air lainnya didapat dari penggalian tanah. Lubang penggalian ini dinamakan sumur. Masyarakat membuat sumur sebagai sumber air untuk keperluan sehari-hari. Dahulu orang menggunakan timba untuk mengambil air dari sumur. Namun sekarang kita dapat menggunakan pompa air bertenaga listrik. Dengan pompa itu, air dialirkan ke atas melalui pipa menuju ke bank penampungan air, kamar mandi, dapur, dan tempat-tempat lain di rumah. Informasi penting yang didapat pada teks air untuk kebutuhan sehari-hari dalam bentuk peta pikiran adalah: 1. Sebagian besar 97% air yang menutupi planet bumi ini berupa air laut, dan 3% air di dunia berupa air segar. Yang kedua, perseratan air bersih meliputi 3 komponen, yaitu perseratan secara fisik, secara kimia, dan kandungan mikroba. Yang ketiga, masyarakat memerlukan air dalam jumlah yang sangat besar. Yang keempat, sumber air lainnya didapat dari penggalian tanah. Sekarang tugas anak-anak di halaman 121, yaitu menuliskan informasi-informasi penting yang ada pada teks, menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Silakan anak-anak kerjakan di buku paket tema 8.